Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang minggu lalu sudah kita selenggarakan, dan hari ini saya minta maaf karena harus menunda kuliah kita, harusnya jam 7 tapi kita baru mulai jam 8 lebih 10. Nah, hari ini kita akan diskusi seperti minggu yang lalu. Nanti setelah diskusi saya akan menyampaikan paparan singkat terkait dengan ada satu materi yang menurut saya menarik untuk teman-teman peserta kuliah sekalian ketahui gitu. Hari ini saya akan berikan kesempatan pada kelompok 4, gitu ya Mbak Nira ya kira-kira ya. Mungkin bisa mencoba memaparkan apa yang dibaca, lalu kita diskusikan bareng-bareng. Setelah itu kita akan perdalam materi kita. Ya silakan kelompok 4, siapa yang jadi pemimpinnya dan siapa yang yang menjadi anggotanya, atau semuanya anggota juga nggak apa-apa. Ya. Baik, silakan teman-teman sekalian. Ya, boleh dimulai. Kalau sudah siap bisa segera memulai, setelah itu kita akan simak bareng-bareng. Ya, sudah siap kelompok 4? Silakan dimulai, teman-teman. Baik, Pak. Sebelumnya selamat pagi Pak Anha dan teman-teman. Di sini kelompok 4 yang beranggotakan Fikri Afrelia Rizky, Indah Nadia Safitri, saya sendiri yaitu Renisa Sofia Rahma dan Hilma Ayu Lestari akan memaparkan mengenai artikel yang telah kami baca, yaitu yang berjudul Fairy Tale sebagai mekanisme budaya untuk menanamkan dan membentuk peran gender yang salah pada anak. Sebelumnya, garis besar artikel ini itu memaparkan mengenai bagaimana analisis cerita dongeng yang berjudul Fairy Tale ini, di mana isinya itu akan mendeskripsikan yang di dalamnya itu berusaha untuk memantapkan nilai dan sebenarnya apa sih peran gender yang harus dibangun, serta di dalam artikel ini juga berusaha untuk melihat dan merasakan sebuah pesan atau nilai yang terkandung ketika menonton dongeng ini. Serta di dalam penelitian ini itu juga akan menjelaskan mengenai mekanisme budaya untuk melestarikan peran gender pada anak. Kemudian konsep pemikiran yang ada di dalam artikel ini yaitu menggunakan konsep pemikiran atau perspektif mengenai ketidakseimbangan gender, di mana di dalam konsep ketidakseimbangan gender itu terdapat konsep perbedaan, hierarki, hak istimewa yang tidak setara dan struktur dari teori agen yang sudah ada. Kemudian dengan menggunakan perspektif ketidakseimbangan gender ini itu nantinya akan memberikan gambaran bahwa di
di dalam masyarakat itu pasti ada yang dinamakan konstruksi sosial mengenai pembagian peran gender seperti itu. Di mana di dalam artikel ini peran gender, ketidakseimbangan gender itu digunakan sebagai agen untuk memelihara adanya sebuah sistem patriarki serta dimaksudkan untuk menjadi mekanisme budaya untuk menanamkan dan membentuk peran gender pada anak. Dengan demikian, sebenarnya cerita fairy tales ini menjadi mekanisme budaya dalam menanamkan pembagian peran gender yang dianggap keliru pada anak. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini, peneliti itu menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, di mana dia mencari referensi terkait beberapa sumber seperti buku, jurnal, yang mengangkat kisah tentang fairy tales. Kemudian dari kajian teoritis ditemukan bahwa terdapat konsep ketidakseimbangan dan kekeliruan dalam pembagian peran gender yang mengkonstruksi anak-anak sebagai konsumen utama cerita dongeng tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai hasil dan pembahasan. Cuma 1 menit ya, benar? Ya, ya enggak apa-apa kalau mau gitu, enggak apa-apa, lanjutkan. Silakan selanjutnya. Langsung 1 menit tadi, saya rasa terlalu. Nanti dijelaskan lagi di kesimpulan, Pak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan, hierarki, hak istimewa, serta ketidaksetaraan dalam fairy tales. Masyarakat itu mengenali bahwa individu satu dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan, sehingga masyarakat itu akan mengelompokkan individu yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, pengelompokan itu ternyata melahirkan suatu hierarki atau ranking yang mana itu tuh akan menghasilkan sebuah ketidaksetaraan antara hierarki atas dan juga hierarki bawah. Hal itu terjadi juga dalam kisah fairy tales, di mana ada seorang putri yang dia itu memiliki wajah yang cantik, hati yang baik, dan memiliki sifat-sifat baik lainnya yang hampir sempurna. Dan juga ada kelompok seperti orang yang memiliki wajah buruk rupa, di mana dia itu selalu diidentikan dengan sifat-sifat jahat seperti tamak, kikir, dan juga kejam. Nah, hal itu ternyata dapat membuat penonton itu mengartikan bahwa rupa itu selalu berkaitan dengan karakter, di mana wajah cantik itu selalu dikaitkan dengan hati yang baik, sedangkan wajah yang buruk rupa itu selalu dikaitkan dengan sifat yang tidak baik dan kejam. Selanjutnya, mengenai sang putri dan penyihir. Dalam kisah fairy tale selalu terdapat 2 karakter, yaitu seorang penyihir dan juga seorang putri, di mana seorang penyihir itu selalu diidentikan dengan wajah yang menyeramkan dan juga sifat-sifat yang tidak baik, sedangkan sang putri ini orang yang memiliki kecantikan yang hampir sempurna dan memiliki sifat-sifat yang sangat baik. Hal ini menyebabkan para pembaca, khususnya anak-anak itu menganggap bahwa ada hubungan antara penampilan yang dianggap tidak ideal atau buruk rupa itu dengan perilaku yang jahat, sedangkan wajah yang cantik itu dianggap selalu berhubungan dengan perilaku yang baik. Lalu sifat ambisius yang disalahartikan dalam fairy tales. Dalam kisah Cinderella itu, Cinderella memiliki seorang ibu tiri dan juga saudara tirinya yang memiliki sifat antagonis, di mana Cinderella itu memiliki kecantikan yang sangat, maaf Pak, maaf Pak, barusan ada orang tua saya yang masuk kamar. Saya lanjutkan ya. Jadi
saudara tirinya Cinderella itu sangat iri terhadap kecantikan Cinderella. Bahkan dia itu melarang Cinderella untuk pergi ke gereja karena itu nggak mau kalau si pangeran itu dan jatuh hati kepada Cinderella karena si saudara tirinya itu sekali menjadi pasangan dari pangeran tersebut. Bahkan saudara Cinderella itu rela memotong dia itu muat memakai sepatu kaca yang ada di supaya dia jadi pasangan dari pangeran itu. Nah, selain itu, akhirnya kan Cinderella menikah sama pangeran. Lalu ketika Cinderella itu rasa hati dan juga guru dirinya si bunuh Cinderella. Nah, dari kisah Veritas tersebut tidak dapat ditolerir hal yang dilakukan oleh Cinderella itu dan terkesan bahwa cerita itu terlalu didramatisir yang pada akhirnya melahirkan pesan bagi penonton bahwa tidak ada ruang bagi karakter yang ambisius. Selanjutnya mengenai kecantikan ideal seorang perempuan berperan terhadap kesuksesan di masa depan. Nah, kisah Fairy Tales ini menanamkan bahwa kecantikan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana orang yang cantik itu selalu dianggap akan memiliki masa depan yang cerah, dan orang yang memiliki penampilan fisik yang kurang menarik itu akan memiliki masa depan yang suram. Sorry, masih mati mikrofon saya. Mungkin bisa diganti, disusul oleh teman yang satunya gitu. Ada nanti sambil Halo, menunggu cek. pindah. Ya, cek gimana. Nanti habis Iya. ini kalau sudah dapat koneksi biar dia masuk lagi ya. Ya, baik. Akan saya lanjutkan ya, Pak dan teman-teman. Jadi untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fairy tale ini sebagai agen patriarki. Nah, yang pertama itu dalam kisah fairy tale itu terjadi atau bisa dilihat bahwa terdapat pembagian peran yang sangat jelas. Contohnya dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa ada seorang anak perempuan yang dia itu memainkan peran ketika bermain boneka, memainkan peran sebagai seorang putri, di mana dia di situ memainkan perannya putrinya sebagai seorang yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah nasibnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kisah fairy tale ini sudah dibentuk peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu cenderung dia hanya menunggu bantuan dari orang lain, di mana dalam kisah fairy tale itu seorang pangeran untuk merubah nasibnya tanpa bisa berbuat apa-apa dengan dirinya sendiri untuk merubah nasibnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kisah fairy tale itu sudah spesifik bagaimana peran seorang laki-laki dan perempuan dibentuk. Kemudian juga ada dijelaskan mengenai peran pria dalam kisah fairy tale. Kebanyakan dalam kisah fairy tale ini, seorang pria digambarkan sebagai seorang pangeran dengan fisik yang sempurna, dengan perilaku yang sempurna, dan pria ini cenderung akan datang ketika di waktu yang tepat. Contohnya dalam kisah Snow White, di mana ketika Snow White ini dia tertidur, akhirnya ada pangeran nih yang menyelamatkan dia dan akhirnya bisa bangun dan hidup bahagia. Nah, di sana bisa dilihat jelas bahwa peran laki-laki di sana itu lebih ditonjolkan sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang sempurna dan bisa membantu
peran perempuan tersebut. Kemudian ada juga dijelaskan mengenai bahwa kisah fairy tale ini mempertahankan patriarki dalam masyarakat. Yang contohnya dalam kisah fairy tale ini menggambarkan bagaimana kondisi wanita, kebanyakan kisah fairy tale zaman dulu itu menggambarkan kisah wanita di zaman dulu di mana dia itu tidak memiliki ruang gerak yang bebas dalam pernikahan, diatur dalam kisah sehari-harinya juga diberlakukan aturan yang sangat ketat. Namun kemudian akhirnya kisah fairy tale ini juga berubah mengikuti perkembangan zaman, di mana perempuan itu bisa bekerja, bisa memiliki karir, bisa bersekolah. Namun ada hal patriarki yang masih bertahan di kisah fairy tale meskipun sudah berkembang di zaman sekarang, yaitu di mana adanya konsep mengenai hierarki gender, yaitu pada ekspektasi masyarakat yang sudah dijelaskan tadi oleh Indana sedikit mengenai bagaimana perempuan yang cantik itu akan cenderung lebih mendapatkan privilege atau keuntungan. Dia akan lebih mudah diterima di pekerjaan manapun, di masyarakat manapun, sedangkan dia yang kurang cantik, dianggap kurang cantik oleh masyarakat, akan kurang diterima oleh masyarakat dan cenderung akan dianggap lemah seperti itu. Kemudian juga ada pandangan masyarakat mengenai kalau laki-laki itu menikah dengan perempuan yang cantik, maka ia akan hidup bahagia, maka pernikahannya akan langgeng seperti itu, seperti yang dikisahkan di kisah-kisah fairy tale kebanyakan, yaitu perempuan putri yang cantik akan menikah dengan pangeran yang kaya, pasti akan hidup bahagia seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa meskipun dalam perkembangannya kisah fairy tale ini masih mempertahankan konsep-konsep patriarki yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki. Terima kasih. Mohon maaf, suaranya Kiki nggak kedengeran. Belum. Masih kurang keras, Ki. Manggilnya gimana sih? Kiki, Aprilia, atau Rizky? Kiki. Hah? Oke, Ki. Ya, boleh. Namanya bagus, Kiki namanya. Bisa kedengaran nggak, Pak? Kedengaran, udah. Terdengar sekarang. Bagus. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari paparan kita hari ini. Nah, dalam penelitian ini kan menjelaskan tentang cerita dongeng yang dikenal dengan fairy tales. Nah, cerita dongeng ini akan mengkonstruksi anak-anak dengan peran yang sesuai dengan cerita tersebut seperti yang dijelaskan oleh Indana dan Ilma tadi, bahwa perempuan yang berperilaku dan berpenampilan yang cantik, sabar, tabah, tidak ambisius, rela berkorban itu merupakan idaman anak-anak perempuan, sedangkan perempuan yang berambisius itu cenderung dikatakan perempuan yang jahat seperti itu. Dan apabila ada seseorang yang buruk rupa, itu dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kutukan dari penyihir seperti itu. Oleh sebab itu, anak-anak mendapatkan konstruksi bahwa perempuan harus memiliki sifat fisik yang bagus, berbadan langsing, berkulit putih, berambut panjang. Sedangkan apabila perempuan itu tidak cantik, maka perempuan itu adalah perempuan yang jahat seperti itu dan tidak mendapatkan kutukan. Sedangkan kemudian ada konsep patriarki yang dijelaskan oleh Hilma tadi, bahwa seolah-olah perempuan itu tidak berdaya dan laki-laki lah yang paling kuat, lebih kuat daripada perempuan yang akan menyelamatkan perempuan tersebut. Nah, hal ini akhirnya dapat melekat pada pikiran dan psikologis anak dengan menanamkan pembagian peran gender yang keliru. Padahal perempuan juga bisa kuat, tidak hanya laki-laki saja yang kuat seperti itu. Dan kebanyakan juga seseorang yang perempuan yang perempuan itu bisa hidup sendiri dan dapat mendapatkan pekerjaan yang layak daripada laki-laki seperti itu. Terima kasih. Ya. Udah ya semua ya? Kelompok 4 ya? Udah semua? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ya,
teman-teman sekalian, saya rasa tadi yang disampaikan kelompok, maaf ada gangguan, sering ada ambulan lewat depan rumah saya karena tepi jalan raya sehingga kadang-kadang ada suara ambulan lewat, itu mohon maaf. Mendingan ini suara ambulan lewat. Kalau suara moge lewat itu seringkali rombongan 100 moge itu sudah telinga kita sakit itu ya. Baik, saya kembali ke kuliah kita. Baik, teman-teman sekalian, ini tema yang sangat menarik menurut saya, dan tadi oleh kelompok 4 sudah diberikan paparan secara gamblang dan menunjukkan detail dari bagian-bagian yang diuraikan oleh penulis ya. Dan ini menurut saya menjadi menarik karena kita bicara tentang sesuatu yang terlihat berada di luar sana. Jadi kita bicara tentang dongeng-dongeng, tapi sebetulnya dongeng itu agen yang sangat berpengaruh di dalam menanamkan atau mengajarkan nilai-nilai yang itu sangat bias dengan gender ya. Baik, ini paparan dari kelompok 4. Nah, silakan kelompok lain kalau ingin menanggapi boleh boleh menyampaikan, dan kemudian ya, kita akan mendiskusikan tema ini. Silakan. Saya izin menanggapi dan bertanya, Pak. Siapa ini? Meita. Meita. Ya, saya ingin yang pertama sebelumnya menyampaikan pendapat mengenai jurnal ini ya Pak, di mana saya sangat suka dengan jurnal ini karena menurut saya ini relate dengan kejadian fairy tale dan di mana saya sendiri mengakui bahwa saya adalah korban fairy tale yang sejak kecil suka membayangkan sebagai princess yang punya peri dan hidup bahagia dengan di sana seperti itu. Kalau pertanyaan saya sendiri itu, jika memang fairy tale ini tidak baik dari anak sejak kecilnya bagi anak cewek, gimana kita sebagai orang yang tahu dengan jauh Mona Lisa dan lain-lain, atau kita cukup untuk memberikan pengertian dan untuk bahwa itu wanita yang berupa itu. Saya anggap jadi kalau saya sebagai orang yang mendalami antropologi itu, saya berjalan gagasan berita yang tertentu dia tidak dengan serta-merta kemudian menelan semua yang dia tonton ya, karena sebenarnya audiens itu dia memiliki tadi kemampuan untuk memilih dan memilah sebetulnya, terus kan kemampuan ya. Nah, mereka tidak orang berat, mungkin kalaupun ada yang mungkin dan apa yang dia tonton itu saya ada, namun saya rasa terlampau banyak. Ini adalah satu wawasan ya yang perlu kita ketahui. Jadi tulisan ini biasanya itu ditanamkan melalui berbagai cara. Nah, ini adalah satu dari sekian banyak cara ya. Jadi ada banyak cara yang lain, dan kadang-kadang cara yang lain bisa juga lebih efektif ya, di rumah ya, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di sekolah juga begitu. Jadi ada gagasan tertentu yang ditanamkan dengan cara berbeda. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh media adalah dia mampu untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dibandingkan dengan kalau misalnya saya mengajari anak saya itu. Kalau saya mengajari anak saya, maka audiens yang dapat saya jangkau ya hanya sebanyak anak saya tadi. Nah, tapi kalau kemudian saya membuat film, kemudian film itu ditayangkan di bioskop-bioskop, maka kemudian peluang untuk mendapatkan audiens lebih besar daripada kalau kita menjalankan praktik
komunikasi atau praktik penyampaian gagasan secara personal ya. Nah, saya tidak merekomendasikan mana yang terbaik ya, tapi bagi saya orang perlu tahu yang kayak gini ya. Tujuannya apa? Agar kalau orang tahu ya itu dia bisa menilai gitu. Kalau kemudian orang itu melakukan proteksi, melakukan melindungi diri terlalu berlebihan terhadap hal-hal yang ada di luar dirinya, justru saya khawatir orang menjadi tidak adaptif terhadap situasi yang terus berubah. Kalau kita terlalu memproteksi dalam bahasa saya, melindungi diri kita, kemudian kita isolasi diri kita dari dunia luar, maka kita akan menjadi orang yang sulit untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Nah, ada hal di dalam dunia yang sangat dinamis seperti ini dibutuhkan individu-individu yang memiliki ketangguhan. Makanya dalam beberapa hal saya termasuk orang yang tidak setuju dengan cara mendidik anak yang terlalu protektif ya, terlalu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Bagi saya itu satu cara mendidik yang kurang bijak dalam situasi sekarang ini. Mengapa? Karena anak-anak kita itu kan dia harus hidup dengan zamannya, dia bukan hidup dengan zaman kita. Zaman itu sudah begitu cepat berubah. Saya dalam beberapa kesempatan sempat terlibat dialog panjang dengan beberapa saudara yang mengeluhkan tentang bagaimana anak-anak mereka sulit dikontrol. Saya bilang ini bukan soal kontrol atau bukan kontrol. Kita itu perlu sebagai orang tua itu memberikan wawasan kepada anak-anak kita tentang hal-hal yang itu perlu mereka ketahui. Nah, kemudian kita bisa memberikan pemahaman pada mereka, ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang baik, ya itu cara kita memberikan gambaran pada mereka. Terkait dengan tayangan seperti itu, kalau selama kemudian itu layak ditonton oleh anak kecil di bawah, karena setahu saya film itu kan ada tayangan ada ratingnya ya, ada R13 atau berapa itu. Selama dia sesuai dengan yang ada di situ, silahkan aja nonton. Nah, tugas kita adalah ya orang yang tahu bahwa ada semacam pesan tersembunyi yang ada di balik tayangan-tayangan semacam itu. Tugas kita adalah memberikan pengertian pada mereka bahwa dunia itu nggak cuma kayak gitu. Dunia itu ada banyak sekali pilihan, ada banyak sekali peluang, ada banyak sekali kesempatan, dan itu kemudian akan membuat mereka lebih dapat membanding-bandingkan, dapat menilai mana yang baik, mana yang tepat, mana yang pas untuk mereka. Itu menurut saya. Ketimbang kita kemudian melarang nggak boleh ini, tapi kemudian mereka mungkin akan justru jadi penasaran toh, mereka dilarang, kenapa nggak harus dilarang? Kemudian dia akan mencari tahu dari sumber-sumber lain yang justru mungkin akan berbahaya bagi mereka. Itu saya rasa. Namun sebenarnya ini model-model pengkisahan semacam ini juga ada di dalam cerita-cerita kita toh, sebetulnya nggak cuma di dalam film-film barat kayak gitu. Kalau kita membaca dongeng-dongeng di Indonesia juga sama itu. Dongeng-dongeng Nusantara itu juga sama. Kisahnya selalu itu menggambarkan tentang sosok pangeran atau orang-orang yang berbadan sempurna ya, cowoknya ganteng, ceweknya cantik, dan kemudian mereka selalu berakhir dengan happy ending ya. Umumnya begitu. Kecuali kalau mereka melanggar kutukan, melanggar pantangan, maka kemudian akan berakhir dengan unhappy ending. Nah, begitu juga dengan sinetron kita. Film kita. Sinetron kita itu kelihatan betul. Seolah-olah cinta itu nggak boleh bagi orang-orang yang jelek. Kalau kita nonton film Ikatan Cinta itu cinta itu hanya miliknya orang-orang cantik, orang-orang jelek itu nggak boleh. Dia tidak berhak untuk mendapatkan cinta seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang cantik itu. Bayangkan ya. Dan ya seperti itu cara media mengemas seolah-olah bahwa yang ideal adalah perempuan yang harus cantik, laki-laki harus ganteng. Kalau nggak cantik ya dia akan gagal ya. Gagal dalam mencari cinta, gagal dalam memperoleh pekerjaan, gagal dalam banyak hal. Ya. Sehingga orang kemudian berlomba-lomba untuk menjadi cantik. Padahal di dalam proses perlombaan itu butuh biaya. Ada orang yang mampu memiliki modal, dia bisa membeli kecantikan. Ya. Orang kayak Inul Daratista itu dulu waktu masih manggung di Mojokerto sana kayak apa itu? Ya, sorry itu saya. Tapi sekarang kinclong ya. Gimana nggak kinclong dia sebulan berapa puluh juta dihabiskan untuk membeli kecantikan ya.
Jadi artinya apa? Kemudian di situ soal cantik dan tidak cantik itu ternyata juga terkait dengan soal modal, soal capital yang dimiliki oleh seseorang. Kalau orang punya modal bagus, punya modal besar, dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi ternyata kita bisa bicara kecantikan di dalam konteks kepemilikan modal, penguasaan modal. Kita bisa menggunakan cara pandangnya Karl Marx untuk melihat bagaimana sebetulnya kecantikan itu selama ini dianggap sebagai salah satu kunci sukses untuk orang mendapatkan pekerjaan yang bagus ya. Sehingga bahkan sekarang ini, saya nggak tahu sekarang mungkin udah tidak ya, ada lowongan pekerjaan itu dibutuhkan pegawai bank itu penampilan menarik. Saya nggak tahu orang yang nggak menarik itu yang kayak apa. Itu akhirnya artinya apa? Mereka menyingkirkan orang-orang yang secara genetis memang tidak good looking. Jadi kita sebenarnya sangat diskriminatif ya dunia kerja gitu. Kita itu terhadap orang-orang yang secara genetik tidak good looking. Sehingga orang-orang yang tidak good looking secara genetik dia berupaya mati-matian agar bagaimana dia menjadi good looking. Ya dia bisa membeli pemutih, membeli kosmetik yang mahal-mahal itu. Ya sejelek apapun kita, kalau kita punya uang anggaran sebulan 100 juta, cantik lah kita sudah. Ya cowok-cowok itu yang benar, cowok-cowok itu yang jelek-jelek itu kalau dia punya modal 50 juta sebulan ya ganteng dia, udah nggak usah ngapa-ngapain, ganteng udah 50 juta itu. Atau kalau mau tambah ganteng beli Mercy, tambah ganteng dia pasti ya. Jadi artinya ada sesuatu yang tidak dipahami oleh banyak hal, bahwa seolah-olah kecantikan, penampilan, ganteng, cantik itu semuanya itu sesuatu yang genetis, padahal bukan. Itu sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat kita. Jadi orang itu dituntut untuk menjadi menarik sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh masyarakatnya. Nah, menjadi menarik adalah sebetulnya di masa lampau itu menarik dan tidak menarik itu tiap masyarakat punya ukuran sendiri-sendiri. Ya, sekarang ada semacam penyeragaman standar. Ya, orang bilang Amanda Manopo itu cantik ya, tentu. Tapi dulu mungkin di sekitar 50 tahun yang lalu ya Amanda Manopo nggak cantik. Terlalu pucat kalau untuk ukuran orang Jawa. Orang Jawa itu lebih suka kulit yang coklat. Sekarang tidak. Orang Jawa yang kulitnya coklat itu mendamba kulit yang putih, ya, sehingga mereka jarang keluar rumah. Keluar rumah dia pakai payung atau dia pakai tabir surya ya, atau dia di rumah di dalam kamar terus lah nggak mau keluar. Betul. Kalau orang nggak pernah keluar ya dia akan putih kulitnya. Padahal orang lupa, orang kalau kulitnya tanpa pigmen itu berbahaya sebetulnya. Mudah terkena kanker kulit. Jadi, justru orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang kulitnya agak ada pigmennya. Kalau dia tinggal di daerah tropis kayak kita. Karena kalau dia punya pigmen, dia bisa menyerap, dia bisa menahan panas. Kalau orang tanpa pigmen, dia terkena sinar matahari, maka kulitnya akan terbakar. Nah, itu contohnya. Jadi artinya apa? Saya ingin sampaikan, ada semacam proses penyeragaman terhadap apa itu kebahagiaan, apa itu keindahan, apa itu kecantikan, apa itu kegantengan, apa itu kesuksesan dan lain sebagainya, dan itu dibuat dengan begitu rapi oleh media. Nah, jadi tetapi saya kembali ke pertanyaannya Meta tadi. Saya orang yang termasuk tidak terlalu khawatir dengan situasi itu, karena apa? Setiap audiens itu, penikmat media itu sebetulnya dia memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif sebetulnya. Ya mungkin ada lah sebagian orang yang kemudian dia menelan mentah-mentah apa yang ada di media, lalu dia menirukan apa yang ada di media. Sekarang orang lagi ramai drama Korea ya, orang mulai ngomong Korea ya, tapi itu hanya fenomena sesaat dan itu hanya diikuti oleh beberapa orang, tidak semua orang begitu ya. Orang tanya opa kemana itu ada tanya begitu misalnya. Itu contoh bagaimana orang kemudian mungkin untuk hal-hal tertentu dia bisa menirukan, namun tidak mungkin dia bisa menirukan semua hal ya. Dia niru Korea tapi nirunya ya cuma ngomongnya aja, yang lain-lain nggak bisa niru dia. Mau seputih orang Korea ya harus operasi plastik gitu, harus pakai dana 500 miliar baru kemudian akan cantik dan ganteng. Dan saya masih ngeri itu lihat cowok-cowok Korea kayak gitu itu, kayak pakai topeng itu, saya agak ngeri ya, tapi itu komentar pribadi saya.
no offense ya, saya hanya mengatakan ya, tapi itu memang itulah kita kerja media itu. Meta, silakan teman-teman sekalian. Ada mau bertanya? Silakan. Baik, teman-teman sekalian, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Pak, saya ingin berpendapat, Pak. Ini siapa ini? Oh, silakan. Ayo, Fatin. Oh, jadi sebelumnya pas saya baca soal jurnal ini, saya langsung kepikiran, apalagi setelah dipresentasikan oleh teman-teman, mengenai bagaimana sebenarnya lembaga sensor film itu mensensor film-film kita gitu, Pak. Ternyata pas saya lihat peraturannya itu, yang dimaksudkan dengan kategori umur 13 tahun itu cuman berisi, kalau saya baca pasalnya ya, film dan iklan film dengan kode umur 13 berisi judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang sesuai dengan usia peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi nggak dijelaskan lebih lanjut, hanya batas itu. Kalau misalnya ditanya juga mengenai pasal di pasal 8 itu mengenai penyensoran, meliputi isi penyensoran film itu berisi apa aja. Itu yang disensor itu yang pertama ada kekerasan, perjudian, narkotika, pornografi, suku, ras, agama, hukum, harkat dan martabat manusia, dan usia penonton film. Jadi kalau dari pasalnya sendiri itu memang tidak dijelaskan mengenai gender itu masuk dalam kategori pensensoran atau tidak dikaji lebih lanjut, hanya pada visual-visualnya saja. Tapi menurut saya mungkin nilai-nilai yang tergandung di dalam film itu tidak diteliti lebih lanjut hingga akhirnya dapat ditayangkan di masyarakat luas. Seperti itu, Pak. Ya, makasih banyak Fatin. Apa masukannya, betul. Jadi dia tidak berada di dalam kategori yang disensor ya, kalau bias gender kayak gitu ya. Bahkan sebetulnya kebencian juga tidak masuk dalam kategori yang disensor. Jadi kalau kita lihat film film tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, kalau kita lihat Snow White itu kan juga kelihatan. Coba lihat, kita nonton film Cinderella itu betapa kemudian emosi kita diaduk-aduk ya, karena adanya kebencian yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap kelompok yang lain. Nah, rupa-rupanya jadi kita itu juga belajar tentang kebencian dari tayang-tayangan semacam itu. Itu film anak-anak ya. Atau kalau kita lihat dulu pernah ramai itu apa? Let It Go itu apa filmnya judulnya? Yang Let It Go itu apa? Frozen, Pak. Frozen. Ya, saya cuma tahu penyanyinya, cantik soalnya. Frozen ya, betul. Itu kan kelihatan. Jadi betapa sebetulnya ekspresi kebencian itu atau ketidaksukaan terhadap kelompok lain itu terhadap orang lain itu ditampakkan di situ. Saya membayangkan anak-anak itu diajarkan untuk belajar, atau dia disodori dengan tayangan yang di dalamnya ada unsur yang sifatnya itu tidak menyukai orang lain, dan mereka diajari tentang satu fantasi ya, bahwa kemudian mereka yang teraniaya itu akan mendapatkan berkah, atau dia akan memperoleh kemenangan di akhir nanti, dan kemudian mereka yang dolim itu dia akan mendapatkan balasan. Itu kan sebetulnya kisah semacam itu mendapatkan pembenaran dari agama sebetulnya. Agama memberikan pembenaran semacam itu. Jadi kalau kita hari ini itu didolimi misalnya, itu kemudian agama mengajarkan kita untuk bersabar. Jadi kalau kita hari ini miskin itu ya kita diminta bersabar, karena nanti orang-orang yang didolimi itu katanya doanya akan dikabulkan oleh Tuhan ya. Kalau kita hari ini itu miskin, itu nanti di hari akhir nanti pada saat kita menghadap Tuhan itu bahkan kita akan lebih ringan jalan kita menuju Tuhan, karena kita tidak dihisap. Apa yang mau dihisap? Orang miskin gitu ya, nggak punya duit, yang mau dihisap apanya? Beda dengan orang-orang kaya misalnya, kayak gitu ya. Jadi artinya orang kemudian disodori dengan gagasan tentang penderitaan yang sebetulnya tidak harus kita sesali. Jadi kalau kita menderita itu, kalau kita sabar, kalau kita misalnya tabah, itu nanti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Begitu pula orang yang berbuat buruk kepada orang lain, dia akan memperoleh konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Namun itu selalu di ujung akhir, nggak pernah ya di awal ya. Jadi begitu kalau ada
orang-orang jahat itu dia nggak pernah dia dibalas di awal, nggak pernah, dia selalu dibalasnya di akhir. Dan itu sebenarnya model-model berpikir semacam itu tuh sangat sejalan dengan cara berpikirnya orang-orang yang menganut agama-agama Barat, ya, agama-agama Yahudi, Islam dan Nasrani itu kayak gitu, Kristen, ya. Mereka meyakini bahwa ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, dan konsekuensi itu akan mereka peroleh ya biasanya di ujung-ujung cerita, ya. Atau mungkin kalau tidak di ujung kehidupan maka dia akan mendapatkannya nanti setelah dia menjalani hidup di hari akhirat nanti. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, cara berpikir semacam itu berbeda dengan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu meyakini adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu di dalamnya ada bahwa kalau kita berbuat buruk, kalau kita menjadi orang yang jahat, ya, maka nanti di dalam kehidupan reinkarnasi nanti kita akan terlahir kembali menjadi sosok yang berada pada kasta bawah. Bahkan bisa juga kita mengalami reinkarnasi berubah menjadi sosok menjadi ular, menjadi tikus, atau menjadi binatang-binatang yang hina gitu. Jadi sehingga orang kemudian dia menjaga dirinya agar tidak berbuat jahat pada sekarang ini, dan dia khawatir nanti kehidupan nanti dia akan mengalami situasi yang buruk kalau dia berbuat jahat. Nah, hanya saja memang yang akan mengalami situasi itu kalau menurut cara berpikir orang Hindu adalah tadi diri kita yang berada pada bentuk yang berbeda. Nah, itu tentu berbeda dengan agama-agama Barat. Gitu. Bentar, anak saya duduk bentar. Baik, saya kembali. Tadi anak saya mau berangkat kuliah. UGM udah tatap muka ini, kita belum tatap muka ya. Anak saya nomor 2 itu dia di UGM, jurusannya sama dengan kalian, di jurusan sosiologi. Saya suruh masuk sosokan, enggak mau, saya takut diajar sama bapaknya. Dia milih kuliah di UGM, biar dekat rumah juga hemat buat saya kan, kuliah di Solo itu mahal. Baik, itu teman-teman sekalian, komentar dari Fatin tadi bagus saya rasa. Jadi memang begitu. Nilai-nilai gender itu tidak ternyata memang bukan menjadi bagian dari yang disensor di dalam tayangan-tayangan kita. Karena memang nilai-nilai yang bias gender itu bukan sesuatu yang dianggap mengkhawatirkan bagi masyarakat, ya. Jadi bahwa posisi dan peran ideal perempuan dan seperti apa perempuan digambarkan itu seolah-olah ya mendapatkan pembenaran di dalam masyarakat kita. Jadi saya kembali lagi ke penjelasan saya di awal. Jadi kadang-kadang kita sampai hari ini bahkan itu cenderung bias ya ketika melihat orang-orang yang secara fisik berbeda. Saya lihat misalnya kalau mengapa profesi pramugari itu pasturannya cantik ya. Kecuali di Garuda ya, kalau di Garuda itu katanya guyonannya itu kalau di Garuda tidak dilayani pramugari tapi oleh mboknya pramugari, pramugarinya tua-tua gitu. Tapi yang lain-lain tuh kalau kita punya fisik yang bagus ya kita punya peluang besar untuk masuk ke dunia itu. Juga mengapa para SPG itu juga cantik ya, mengapa kemudian para SPG untuk mobil-mobil, pameran mobil itu juga cantik-cantik ya, sales mobil. Nah, kelihatan sekali bahwa di situ ternyata para perempuan itu ditempatkan sebagai sosok yang menjadi pemikat ternyata. Kalau kita lihat di dalam pepatah kita mengatakan bahwa orang yang jatuh cinta itu dulu kan kayak gini bilangnya. Kalau aku jadi kumbang, engkau jadi bunganya. Ya. Jadi, bunganya itu si perempuan, kumbangnya itu laki-laki.
kelihatan betapa kemudian perempuan itu ditempatkan sebagai sosok yang selalu bersolek, selalu indah. Nanti akan datang kumbang itu. Padahal kumbang kan jelek ya. Kalau tawon masih mendingan, kalau kumbang kan jelek, hitam itu. Tapi ya, dapatnya yang cantik-cantik. Itulah apa namanya gambaran di dalam masyarakat kita. Ini kemudian cara paham pemahaman semacam itu ditanamkan. Itulah kenapa kemudian perempuan itu, anak-anak perempuan yang mahasiswi ini itu mereka gemar berdandan. Karena itu bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh keluarga mereka. Nggak usah pinter-pinter lah, yang penting dandan nanti cantik, dapat suami ganteng dan kaya, selesai cukup ya. Jadi pokoknya apa namanya target hidupnya gitulah, nanti dinikahi sama cowok ganteng kaya, itu sudah cukup, nggak usah sulit-sulit. Jadi belajar nggak usah rajin-rajin, ngapain toh nanti juga kalau kita nggak cantik ya percuma juga susah cari kerja, mungkin gitu kali ya pikirannya kayak gitu. Ya ini guyon yang tadi, tapi mungkin juga bisa renungan bareng-bareng itu apakah yang saya sampaikan benar atau enggak. Baik teman-teman sekalian, silahkan kalau ada yang lain. Ini siapa yang bertanya? Cinderella syndrome ya. Ya betul. Mbak Nira, betul Mbak Nira. Sindrom Cinderella. Jadi kita memang ingin jadi kayak gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Saya ada, sambil menunggu, saya ada sesuatu yang ingin saya paparkan. Ya, silakan. Sambil menunggu, saya ada satu PowerPoint yang ingin saya sampaikan saudara sekalian. Baik, ya kita ada waktu kira-kira setengah jam lagi gitu, saya akan coba memaparkan. Ada satu materi yang harusnya saya sampaikan minggu yang lalu, tapi karena libur itu, maka libur saya tidak bisa ngajar itu. Maka kuliah materi itu akan saya sampaikan hari ini. Baik, teman-teman sekalian, ini ada satu bahan yang perlu kita lihat bareng-bareng ya. Oke, saya coba memaparkan ada satu pembahasan di dalam antropologi tentang gender. Jadi memang baik sosiologi maupun antropologi belakangan ini ya, atau sejak 30 tahun terakhir sebetulnya mulai memberikan perhatian kepada isu gender. Ya. Mengapa? Kalau di dalam antropologi isu gender menjadi menarik karena ada dua gagasan besar yang berkembang. Yang pertama adalah bahwa nilai gender itu bersifat relatif. Dari pandangan para penganut paham relativisme kebudayaan, itu mereka memandang bahwa setiap masyarakat itu memiliki ukuran sendiri-sendiri tentang atau memiliki kriteria sendiri-sendiri tentang seperti apa itu sosok laki-laki yang ideal, seperti apa itu sosok perempuan yang ideal. Nah, yang kedua adalah pandangan yang memahami bahwa ada satu norma yang itu seharusnya berlaku secara universal.
yaitu bahwa dalam masyarakat masih terjadi sejumlah praktik yang tidak memberikan posisi yang terhormat bagi perempuan, atau menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang tidak berimbang. Terlalu banyak bias, terlalu banyak cara pandang yang sangat bias laki-laki. Nah, saudara sekalian, sehingga salah satu tugas dari antropologi adalah melakukan transformasi di tengah-tengah masyarakat yang masih dikungkung oleh norma dan nilai gender yang bias. Itu perlu diubah, perlu ditransformasi sedemikian rupa sehingga nanti kemudian tercipta satu hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Baik, terus sekalian ini teman-teman sekalian, ini contoh ya yang ada di masyarakat Afrika. Kalau saudara melihat ini mungkin membayangkan ini seperti para penari ya. Tapi ini sebetulnya adalah masyarakat ya yang di dalam, atau satu kelompok yang di dalamnya mereka termasuk dalam kategori kelompok yang ketiga. Jadi ada kelompok laki-laki, perempuan, dan ini ada kelompok yang ketiga, yaitu yang berada di antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh ada satu pembahasan dari Margaret Mead ya. Margaret Mead ini dia membicarakan tentang suku Arabes. Nah, menurut dia menulis satu artikel Sex and Temperament, itu dia bilang laki-laki maupun perempuan pada suku Arabes di Afrika tadi, itu dia mengasuh anak ya. Tidak ada yang diharapkan menjadi sosok yang agresif, kata dia. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu mereka kedua-duanya itu mengasuh anak. Tidak ada yang dianggap sebagai lebih dominan daripada yang lain. Itu satu hal. Yang kedua adalah pada masyarakat suku Mundu Gamor. Ya, ini di Papua ya. Itu pada masyarakat ini keduanya itu bahkan tergolong maskulin menurut standar Amerika. Kalau suku Arabes itu laki-laki dan perempuan cenderung kalau menurut standar Amerika itu feminin, pada suku yang satu lagi, pada suku Mundu Gamor itu baik laki-laki maupun perempuan dia termasuk dalam kategori yang maskulin ya. Yang satu dia sangat care terhadap anak, yang kedua itu dia tidak peduli dengan anak-anaknya. Jadi anak-anak dibiarkan diasuh oleh masyarakat, bukan oleh pasangan itu. Baik. Yang ketiga adalah pada suku Sambuli. Ini justru bertolak belakang. Kalau orang-orang Amerika kalau kita tadi melihat paparan atau menyimak paparan tentang sosok feminin itu ya, sosok seperti Putri Salju itu sosok feminin ya. Dia cantik, berdandan, dia sangat domestik ya. Dan dia tidak terlalu ambisius ya. Dia cenderung lebih berada pada posisi yang disunting ketimbang menyunting ya. Dia diambil ketimbang mengambil. Dia diciptakan ketimbang menciptakan dirinya sendiri. Nah, suku Sambuli justru sebaliknya. Si laki-laki itu justru lebih istilahnya ya. Dia lebih resesif dibandingkan dengan perempuan. Perempuan lebih posesif. Laki-lakinya kurang posesif dibandingkan dengan perempuannya. Perempuan itu kata Margaret Mead dalam buku tentang suku Sambuli adalah bahwa perempuan lebih banyak berperan di dalam urusan-urusan yang sifatnya ekonomi dan bisnis. Laki-laki itu lebih banyak merias diri. Ya. Mereka suka bergosip gitu, kata dia.
dan perasaan dia mudah terluka, bayangkan ya. Jadi laki-laki kayak gitu kan laki-laki yang rapuh ya, kayak gitu ya kalau untuk ukuran kita. Namun itu ada masyarakat yang seperti itu. Nah, 3 contoh tadi menunjukkan bahwa betapa sebetulnya konsep ideal atau konsep laki-laki ideal, konsep perempuan yang ideal itu memiliki variasi yang begitu banyak, tergantung pada masyarakat tempat laki-laki itu berada. Juga tergantung kepada dinamika sejarah. Di masa lampau itu Indonesia itu ada beberapa raja yang itu perempuan. Yang seharusnya menggantikan Raden Wijaya itu adalah perempuan, namun dia memilih mengundurkan diri dan dia menjadi seorang pendeta Buddha di daerah Nganjuk sana. Jadi sekalian itu yang terjadi. Jadi tapi kemudian dalam perkembangannya semuanya harus laki-laki, perempuan tidak memiliki peran. Perempuan urusannya domestik. Karena memang terjadi proses penanaman nilai yang itu besar kemungkinan berasal dari norma-norma yang berlaku pada masyarakat industri. Pada masyarakat industri itu ada kecenderungan masyarakat laki-laki dan perempuan itu membagi peran secara ketat karena mereka pada satu sisi ingin agar hidup dengan cara menjalani mata pencaharian yang itu membuat mereka dapat terus bertahan gitu bekerja, namun juga mereka ingin memiliki keluarga. Jadi orang bekerja dari hasil yang dia peroleh itu akan dia pergunakan untuk membahagiakan keluarga. Sehingga kemudian ada pembagian peran laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat agraris juga ada kecenderungan semacam itu. Namun ini berbeda pada masyarakat agraris, ya mereka tinggal di pedesaan. Di pedesaan itu hubungan antar keluarga itu masih relatif dekat. Mereka masih mengenal dengan baik satu sama lain, bahkan memahami kepribadian masing-masing. Dan urusan-urusan yang terkait dengan pengasuhan anak misalnya, itu tidak hanya diserahkan kepada sosok ibu, namun juga diserahkan juga sebagian kepada masyarakat. Jadi anak-anak itu dilepaskan di tengah-tengah masyarakat, diasuh banyak orang. Karena pada masyarakat agraris, ya perempuan dan laki-laki itu memiliki waktu senggang yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat industri. Masyarakat industri hidup mereka itu relatif tertata dengan sangat rapi. Mereka hidup sangat teratur, mereka bekerja dan berhenti bekerja, mulai bekerja dan mengakhiri kerjaan mereka pada waktu yang relatif teratur. Dan mereka mungkin hanya ada waktu berinteraksi dengan keluarganya di malam hari. Sehingga kemudian perlu itu bagi masyarakat industri perlu ada pihak yang memerankan, yang memainkan peran sebagai pengasuh anak, sebagai orang yang melakukan aktivitas-aktivitas di rumah, mencuci, memasak, menyiapkan makanan untuk anak-anak, untuk suami, dan lain seterusnya. Dan lain sebagainya, dan itu kemudian terkait dengan hal yang sifatnya domestik. Nah, itu masyarakat industri. Jadi, saudara sekalian, ini terlihat bahwa kalau menurut pandangan Margaret Mead, memang masyarakat itu begitu beragam sehingga kita tidak pada tempatnya. Kalau kita kemudian menilai masyarakat dengan masyarakat lain dengan ukuran-ukuran yang ada pada masyarakat kita. Baik. Nah, ada masyarakat Indian di subarktik. Ini orang-orang Indian yang tinggal di kawasan Amerika Utara, jadi Kanada Utara lah kira-kira gitu ya. Anak laki-laki itu mereka memenuhi kebutuhannya dengan makanan yang diperoleh dari perburuan hewan-hewan besar. Mereka berburu seperti rusa, ya, bison, ya. Sekarang sudah habis itu bison atau ya berkurang banyak lah bison mulai bergerak ke arah selatan. Ya. Namun rusa masih banyak mereka temukan di situ. Dan yang kedua adalah keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan memiliki
menginginkan ya, memilih salah seorang di antara anak perempuan tadi untuk menjadi seperti laki-laki. Ya. Nah, jadi si anak perempuan tadi itu ya dia kemudian didorong oleh masyarakatnya, oleh keluarga dan masyarakatnya sedemikian rupa agar dia menjadi seperti seorang laki-laki. Jadi begitu dia umur 5 tahun kemudian diadakan upacara ritus peralihan gitu ya, yaitu dengan cara mengikatkan rahim beruang ya, yang telah dikeringkan pada ikat pinggang yang dipakai si anak. Tujuannya tadi untuk dapat mencegah menstruasi, melindungi dari kehamilan dan membawa keberuntungan waktu berburu. Jadi dia membawa jimat lah kira-kira gitu. Jimat itu berasal dari rahim beruang. Nah, sejak saat itu dia kemudian berpakaian seperti laki-laki, dilatih menjadi laki-laki dan seringkali membangun kekuatan fisik serta menjadi pemburu handal. Hebat itu mereka ya. Nah, dan bagi bagi suku Indian ini menjadi laki-laki atau perempuan itu soal biologis. Ya, jadi namun kemampuan berburu itu sesuatu yang sifatnya dia sifatnya biologis sekaligus dia juga bersifat kultural. Jadi menstruasi dan hamil itu juga merupakan ciri budaya sebagaimana kemampuan berburu. Jadi ini kelihatan di situ bahwa ada cara untuk memperlakukan anak perempuan dengan teknik tertentu ya, agar mereka menjadi sosok yang dianggap ideal oleh keluarga, oleh masyarakat. Karena mereka menggantungkan hidup pada binatang buruan. Pemburunya tidak terlalu banyak, sehingga kemudian ada sebagian di antara anak perempuan di dalam keluarga itu yang kemudian diajari untuk menjadi seorang pemburu, sehingga dia bisa menjadi sekuat laki-laki. Baik, dan sekalian, ini ada perubahan cara pandang. Ya. Dulu, cara pandang gender itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya ditentukan sepenuhnya oleh faktor biologis atau determinisme biologis. Belakangan ini ya, itu ada cara pandang yang melihat bahwa gender itu sesuatu yang diajarkan secara budaya melalui keluarga, melalui masyarakat, melalui lembaga pendidikan, melalui media dan berbagai cara yang di situ kemudian ada penanaman nilai, penanaman norma seperti halnya yang tadi dibahas oleh teman-teman tadi. Ya, jadi ada film, ada dongeng, ada tayangan yang di dalamnya berisi tentang pesan-pesan tersembunyi tentang seperti apa perempuan yang ideal, seperti apa laki-laki yang ideal, bagaimana seharusnya menjadi seorang perempuan, dan bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki. Nah, jadi gender sebagai konstruksi budaya itu dia adalah akibat atau konsekuensi dari beroperasinya kekuatan historis. Sejarah menentukan, ekonomi dan politik pada setiap kebudayaan itu menentukan karakteristik gender. Nah, kita lihat ada beberapa kajian di dalam antropologi. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan evolusi dan historis. Lalu ada kajian gender itu sebagai perannya di dalam perkembangan manusia. Lalu konstruksi feminin dan maskulin. Lalu dampak yang keempat adalah dampak dari ekspansi masyarakat Eropa atau bangsa Eropa terhadap relasi gender pada masyarakat non-Eropa. Yang keempat adalah perubahan relasi gender di wilayah Eropa dan Amerika Utara sebagai akibat dari industrialisasi, kapitalisme, dan ekspansi ekonomi global. Ini ada beberapa kajian gender yang ada di dalam antropologi. Nah, ini ternyata laki-laki perempuan itu ternyata bukan sebuah kategori yang bersifat universal. Karena studi lintas budaya ini menunjukkan bahwa
seks ya dan gender tidak selalu dilihat secara identik dan terbatas pada sistem yang sifatnya oposisi antara laki-laki dan perempuan. Sistem biner namanya ya. Ada contoh misalnya pada masyarakat Igbo. Di masyarakat Igbo Nigeria itu jadi kalau ada pemain di Indonesia ya namanya Victor Igbonefu itu dia dari suku ini dia ya Nigeria ya. Dia menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin dapat mengisi peran gender. Jadi laki-laki dapat berperan sebagai perempuan dan perempuan juga dapat berperan sebagai laki-laki. Tentu pada hal-hal yang sifatnya non biologis ya. Laki-laki nggak mungkin bisa hamil ya, perempuan juga nggak mungkin bisa menghamili. Laki-laki nggak bisa menstruasi, perempuan juga tidak mungkin dia mengeluarkan sperma. Dan yang ketiga adalah jadi anak perempuan mengisi peran anak laki-laki dan perempuan bisa menjadi seperti suami yang tanpa harus menjadi maskulin atau kehilangan feminitasnya kata dalam masyarakat Igbo tadi. Jadi pada masyarakat ini itu kadang-kadang seorang perempuan yang punya anak itu dia ditemani oleh perempuan lain yang berperan seperti hanya sosok suami. Ya. Dan dia menemani istrinya tadi. Jadi ini terjadi pada masyarakat di Igbo itu, perkawinan antar perempuan. Jadi namun kemudian ada misi Kristen datang ke situ, kemudian mereka berupaya untuk mengubah pernikahan sesama jenis pada masyarakat Igbo itu. Padahal dia telah berlangsung selama ribuan tahun. Sejak mereka ada, mereka telah menjalankan itu secara turun-temurun. Jadi seorang perempuan yang dia memiliki mereka menikah perempuan dengan perempuan, lalu yang terjadi itu perempuan dia mengadopsi anak laki-laki dari perempuan lain. Ya, yang terjadi seperti itu. Atau kadang-kadang dia melakukan atau dia membeli atau dia membayar atau mungkin meminta seorang laki-laki untuk membuahi dia. Untuk kemudian dia mengandung dan melahirkan anak dan ditemani oleh suami yang oleh perempuan yang berperan sebagai suami tadi. Nah, ada upaya dari misi Kristen untuk mengubah itu, namun sampai hari ini masih berlangsung. Jadi mereka masih terjadi praktik semacam itu. Baik, ada masalah misalnya gini, ada beberapa kategori lain di dalam seks dan gender. Itu contohnya pada masyarakat Sanit, masyarakat Oman. Jadi Sanit itu kategori jenis kelamin yang ketiga. Dia itu separuh laki-laki dan separuh perempuan. Itu contohnya. Jadi praktik semacam itu secara tradisional itu ada pada masyarakat di banyak tempat. Lalu ada Berdache itu di masyarakat Indian Amerika Utara. Lalu ada masyarakat Tahiti, dia punya satu konsep namanya Mahu namanya. Itu ya jenis kelamin yang ketiga. Nah, yang keempat adalah ada namanya Hijra namanya, yakni di India. Jadi ini adalah mereka yang bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, tapi mereka berada di antara laki-laki dan perempuan dan mereka punya komunitas sendiri. Nah di Thailand ini saya sampaikan bahwa mereka tidak terlalu peduli atau tidak terlalu banyak ngurusi kehidupan pribadi orang lainnya, sehingga keragaman seks atau gender di sana tidak terlalu mendapatkan stigma. Orang tidak terlalu tidak memandang rendah lah, tidak menganggap ini identik dengan sesuatu yang jahat, yang buruk dan lain sebagainya, karena setiap orang itu punya merasa bahwa dia tidak pada tempatnya mencampuri kehidupan pribadi orang lain, ya. Asalkan dia tidak melanggar peraturan atau ya dia tidak melanggar norma sosial itu.
atau dia asalkan dia memenuhi kewajiban sosial, kata dia. Itu Thailand. Nah, yang ketiga adalah saya berikan contoh pada masyarakat hijrah, orang hijrah di India. Ada filosofi dharma pada agama Hindu, yaitu setiap orang itu diharapkan menjalankan peran sebagaimana yang menjadi panggil hidupnya, ya. Sekalipun itu berat. Jadi orang meyakini bahwa setiap orang itu memiliki peran yang sudah digariskan dari sana sejak dia lahir. Nah, yang kedua adalah secara umum memang masyarakat Hindu itu mampu meleburkan semua kontradiksi dan batas-batas ambiguitas budaya. Ya. Dan itu melebihi dari apa yang dapat dilakukan oleh agama-agama Barat. Saudara kalau mengenal ada sosok Sri Kandi, itu sebetulnya sosok transgender dia sebetulnya. Dia bukan sosok perempuan, tapi di dalam wayang kita kan digambarkan sebagai perempuan. Dan ada sosok-sosok semacam itu di dalam kisah-kisah India. Dan dengan demikian karena mereka meyakini bahwa setiap orang itu memiliki peran, ya, dan memiliki peran atau memiliki sesuatu yang sudah digariskan dari Yang Maha Kuasa, dan itu adalah disebut sebagai konsep dharma, maka dia menjalani itu betapapun itu berat hidupnya. Itu bagi orang India. Baik, ini fotonya ini di India ini. Itu teman-teman sekalian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ini besok aja saya sampaikan. Ini saya kira ini bagian yang perlu saya paparkan. Besok kita lanjutkan tentang bentuk kontrol sosial dan atas tubuh perempuan itu untuk pertemuan yang ke-9 besok. Baik, teman-teman sekalian silakan kalau ada pertanyaan atau salah. Kalau ada pertanyaan silakan boleh disampaikan. Silakan. Pusing? Minum obat kalau pusing, ya. Ya, Atan silakan. Ya, Ali. Atan, yuk silakan. Terima kasih. Jadi tadi telah Pak Nur jelaskan beberapa entitas mengenai peran gender yang berbeda pada umumnya, bahwasanya perempuan tidak semestinya harus melakukan peran perempuan dan juga laki-laki. Namun di Indonesia sendiri ada struktur masyarakat Minangkabau di mana seorang wanita memiliki peran yang cukup lebih, ya, di mana seorang wanita menjadi pemimpin. Namun di sisi lain bahwa kepemimpinan wanita pada struktur masyarakat Minang itu sebatas semacam status quo saja, Pak. Jadi yang menjadi pelaksana kepemimpinannya adalah saudara dari si wanita itu. Ya. Nah, lantas yang ingin saya tanyakan, apakah bahwa peran yang telah diserahkan kepada wanita dalam kajian gender yang berbeda pada umumnya, apakah itu bisa saja semu atau hanya sekedar gimana istilahnya, ya, hanya untuk etok-etokan lah istilahnya bahasa Jawanya. Ya. Jadi sekian, terima kasih. Kalau yang terjadi pada masyarakat Minang memang tidak ada kekuasaan dari sosok perempuan, tidak ada. Bahwa kemudian mereka menjalankan sistem kekerabatan matrilineal, betul. Tapi sistem kekerabatan matrilineal itu beda dengan matriarki, beda. Matrilineal itu beda dengan patriarki. Kalau matrilineal itu adalah garis keturunan. Jadi kalau saudara punya keluarga besar, ya, marga saudara itu mengikuti marga ibu atau marga dari garisnya ibu. Marga kita, bukan dari garis ayah. Nanti ayah akan mengikuti marganya ibunya ayah gitu. Itu digunakan untuk melihat garis keturunan, bukan untuk melihat kekuasaan. Kadang-kadang orang
tertukar-tukar itu konsep materialisme dengan matriarkat atau matriarki itu seringkali tertukar-tukar, padahal beda itu. Seperti halnya juga patrilinealisme dengan patriarki, itu beda. Patriarki itu kekuasaan laki-laki, patrilinealisme adalah garis keturunan yang mengikuti alur laki-laki. Nah, kalau yang disampaikan tadi, contoh-contoh yang disampaikan tadi itu apa namanya? Di situ bukan, dia tidak bicara soal peran, tidak bicara soal kekuasaan. Yang dibahas di dalam kajian-kajian tadi yang saya sampaikan di awal tadi adalah ini soal bagaimana kemudian setiap masyarakat itu mereka memiliki cara pandang yang itu khas bagi mereka. Bagaimana peran ideal seorang perempuan. Ternyata di situ dia juga berburu. Kalau kita lihat di dalam lukisan-lukisan gua itu kan selalu aktivitas berburu. Padahal aktivitas berburu itu tidak mungkin hanya berburu saja. Ada berburu dan meramu. Sehingga seolah-olah peran perempuan itu tidak kelihatan. Yang digambarkan adalah selalu hewan buruan. Tapi tanaman tidak banyak diulas. Dan apalagi kemudian ada pemahaman bahwa seolah-olah aktivitas berburu itu memang identik dengan hal-hal yang maskulin, ya. Karena dia membutuhkan upaya yang lebih keras, dia membutuhkan kerja tim, dia membutuhkan peralatan yang lebih maju, ya. Berbeda dengan meramu. Meramu dia hanya datang ke hutan, kemudian dia mengambil apa yang sudah ada. Yang diramu nggak lari kemana-mana, dan dia tidak menyerang orang yang mau meramu itu, ya. Pengumpulnya, kalau kita mengumpulkan kan gitu, mengumpulkan makanan itu kan yang dikumpulkan pasti makanan yang pasti sifatnya, betul ya. Nyari jamurnya nggak lari-lari, jamurnya ya diem aja, dia ngambil itu. Nyari buahnya juga diem aja, buahnya nggak akan lari kemana-mana. Tapi kalau berburu itu buruannya lari, sehingga mereka harus beraktivitas, harus melakukan aktivitas dengan cara kerjasama. Kalau kerja sendiri mungkin susah, ya. Atau kalau mau kerja sendiri boleh juga dengan cara menyumpit. Namun binatang yang bisa disumpit terbatas. Nggak mungkin binatang besar itu disumpit bisa itu. Ya, paling banter ya hanya ya binatang sekelas apa, kalau non primata kan nggak banyak yang ada sumpit. Babi disumpit malah dia balik ke kita, nabrak kita, mati kita, ya. Terlalu besar untuk disumpit. Tapi kalau kita ingin memburu sesuatu yang besar ukurannya, maka diperlukan kerja tim dan diperlukan alat yang lebih canggih. Itulah kenapa kemudian laki-laki terlatih, ya, untuk kemudian menjadi lebih maskulin, lebih berotot, lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Karena kalau kita lihat sejarahnya itu kan kayak gitu, sejarah evolusinya, kalau kita mencoba menggunakan cara pandang evolusi, itu akan kelihatan seperti itu. Aktivitas mengumpulkan makanan kan tidak terlalu berisiko, ya. Kalau berburu rusa itu sendiri susah itu. Dia harus kelompok itu. Dia butuh anjing, ya, untuk mengejar di mana ada rusa. Dia butuh tombak, dia butuh panah barangkali. Dan itu dibutuhkan beberapa kali hantaman untuk sampai kemudian beberapa kali tusukan sampai kemudian rusa itu mati. Kalau mengumpulkan jamur, mengumpulkan sayuran, mengumpulkan padi-padian, biji-bijian, ya, mengumpulkan buah-buahan, itu relatif tidak membutuhkan effort yang terlalu keras. Sehingga mungkin ini kemudian menjadi satu penjelasan mengapa laki-laki kemudian lebih kuat dalam beberapa hal dibandingkan dengan perempuan. Nah, yang menarik adalah pada masyarakat Afrika tadi. Pada masyarakat Afrika tadi itu mereka tinggal di dalam kawasan yang secara sumber daya alam itu melimpah ruah. Orang-orang Nigeria itu kan salah satu wilayah yang subur di Afrika. Di dalam wilayah yang melimpah itu, maka sebetulnya tidak terlalu banyak dibutuhkan upaya keras untuk mengumpulkan makan. Sehingga posisi anak laki-laki itu tidak terlalu diidam-idamkan. Ya. Karena untuk makanan tersedia banyak, melimpah ruah. Tidak butuh usaha yang terlalu keras untuk mendapatkan makanan. Sehingga kemudian ya laki-laki dan perempuan ya sama aja ditempatkan pada posisi yang setara. Ya. Tidak terlalu harus laki-laki. Nah, pada masyarakat Indian di Amerika Utara tadi menarik lagi bahwa ternyata itu binatang buruannya itu kan besar-besar dan dia membutuhkan kerja banyak orang. Kalau hanya mengandalkan laki-laki nggak cukup.
akhirnya diambillah para perempuan untuk kemudian diajari menjadi seorang yang mendekati karakteristik laki-laki dan kemudian dia dilibatkan dalam perburuan. Jadi kita bisa melihat ada hubungan antara sumber daya yang tersedia dengan manusia yang tinggal di situ. Dan itu bisa mempengaruhi karakteristik masyarakat. Kalau masyarakat nelayan misalnya, ya, itu cenderung laki-laki yang pergi ke laut, ya. Bukan perempuan. Perempuan tinggal di rumah dia. Tapi masyarakat agraris itu perempuan kadang-kadang ikut ke sawah, ke ladang itu, menanam, memanen itu kadang-kadang juga ikut. Bahkan mungkin di sejumlah masyarakat malah laki-laki dan perempuan itu aktivitasnya bareng-bareng di sana. Dan itu yang tadi saya sampaikan, Atan. Jadi secara garis besar sebetulnya apakah itu sifatnya semu atau tidak, kalau kita bicara soal yang semu atau tidak itu kita bicara soal kekuasaan. Kalau soal kekuasaan kadang-kadang memang semu memang. Tapi kalau itu soal peran gender, ya itu memang yang terlihat memang seperti itu. Mereka diajari untuk menjadi kuat, diajari untuk menjadi seorang suami tadi, si perempuan di Nigeria itu, di Igbo itu, diajari menjadi seorang suami yang ikut mengasuh anak-anak yang dimiliki oleh istri dia. Gitu saya rasa, ya. Gitu, Atan. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, udah jam 9:30 itu kita akan akhiri kuliah kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan suasananya lebih kondusif. Kita bisa mulai jam 7, lebih segar itu daripada hari ini. Dan ya, minggu depan ada bacaan lagi, silahkan dipelajari. Kemudian kita diskusikan. Ya. Setelah itu saya akan menyampaikan materi kelanjutan tadi yang saya sampaikan. Ya, itu saya rasa kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan tadi saya kira sudah presentasi semua, saya rasa tidak ada kendala. Baik, itu kita akhiri dan kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelonggaran. Mari semuanya, teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Mari semuanya. Ya. Ya, mari semua.